Ya, baik. Saya Fandi Septian akan melanjutkan presentasi mengenai clean agent, yaitu mengenai bab hydraulic flow karakteristik. Eh, untuk clean agent yang biasa digunakan untuk penggantian halon, kecuali untuk HFC 23, itu biasanya digunakan pada tabung bertekanan tinggi, sehingga akan menghasilkan dua fase aliran, yaitu inner gas yang berupa campuran, yaitu dari single gas flow dengan satu atau dua komponen, yang mana ini akan membutuhkan approval dan sistem desain yang approval dari kalkulasi metode yang digunakan. Fase gas dan cairan bersama-sama dalam jaringan pipa menciptakan tantangan dalam memprediksi aliran yang akurat, sehingga penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor meliputi perubahan kerapatan fluida dengan tekanan, pelepasan nitrogen dari tabung dan pipa, perbedaan massa agen akibat ketidakseimbangan waktu aliran antara nozzle, dan distribusi fasa di percabangan T. Nah, untuk kebutuhan desain itu pengendalian waktu pelepasan agen, pemeliharaan aliran, tekanan nozzle yang memadai, dan pengiriman kualitas agen yang memadai adalah persyaratan desain utama. Eh, Proses pelepasan dapat dibagi menjadi 5 bagian dengan perubahan tekanan, suhu, dan kerapatan fluida sepanjang jaringan pipa. Untuk implementasi terhadap sistem proteksi kebakaran, pemahaman karakteristik aliran hidrolik dan proses pelepasan agen penting untuk merancang dan mengimplementasikan sistem prediksi kebakaran menggunakan clean agent yang secara efektif. Distribusi agen, kontrol waktu pelepasan, dan pemeliharaan tekanan nozzle adalah beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam desain sistem proteksi kebakaran. Dan berikut ini merupakan penggambaran plot idealis tekanan tabung dan nozzle secara selama proses pelepasan dengan variasi jumlah uap dan cairan agen serta nitrogen terlarut dalam gas yang gambar 14 sampai 17 merupakan alur proses pelepasan dari awal sampai plan agen terdistribusi ke dalam ruangan. Selanjutnya itu mengenai flow regime, yang mana kecepatan aliran yang tidak mencukupi di dalam pipa dapat menyebabkan pemisahan aliran menjadi dua fase yang berbeda. Pemisahan fase menimbulkan tantangan dalam memprediksi perilaku fluida di percabangan dan juga untuk mengevaluasi penurunan tekanan di dalam sistem pipa, sehingga penting untuk memelihara campuran agar tetap homogen. Itu dengan cara menjaga laju aliran minimum untuk memastikan campuran homogen dari agen cair dan gelembung uap nitrogen. Rezim aliran hidrogen homogen harus dipertahankan selama proses pelepasan clean agent. Dan yang berikut ini merupakan ilustrasi dari berbagai rezim aliran yang mungkin terjadi di dua kondisi pipa, baik itu di pipa yang eh, secara horizontal ataupun vertikal. Dan dapat terlihat berbagai kemungkinan dari rezim aliran yang bisa terjadi, sehingga akan sulit untuk memprediksinya, sehingga eh, sebisa mungkin menjaga aliran dalam pipa untuk tetap homogen. Untuk selanjutnya itu flow efficient pada percabangan T. Pembagian aliran di percabangan T tergantung pada kondisi aliran, baik itu fase tunggal maupun two phase flow. Untuk single phase flow, eh, aliran pada percabangan T akan tergantung pada downstream nozzle eh, flow rate-nya. Dan berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi aliran di percabangan T, yaitu dari flow kecepatan pada di setiap percabangan T, dan juga dari orientasi dari percabangan T, dan juga ada pada tekanannya, dan juga yang terakhir itu fluid phase distribution, baik itu gas atau liquid yang memasuki dari percabangan T. Selanjutnya itu mengenai pressure drop yang diakibatkan oleh friction loss.
yang mana tekanan drop dihitung berdasarkan asumsi aliran homogen, di mana perubahan fraksi cair dianggap sebagai perubahan kepadatan dalam fluida. Metode yang umum digunakan untuk memperhitungkan pressure drop yaitu dengan cara mengestimasi fluida di dalam pipa itu diasumsikan fasenya tunggal. Sehingga korelasi empiris juga digunakan untuk menghitung tekanan pressure drop dengan mempertimbangkan kepadatan rata-rata fluida. Sehingga karena sangat sulit untuk menghitung pressure drop dengan dua fase, sehingga diasumsikan secara empiris untuk memperolehkan perhitungan itu diasumsikan alirannya satu fase. Dan selanjutnya untuk testing dan approval design method, pengujian dan persetujuan metode aliran dua fase merupakan bagian penting dari keseluruhan yang diperlukan untuk merancang sistem. Pengujian dilakukan dengan menggunakan perangkat atau hardware spesifik dari produsen atau pabrikan untuk memastikan aliran melalui perangkat keras yang dimodelkan dengan benar. Prosedur pengujian yang ketat digunakan untuk memverifikasi metode perhitungan desain untuk sistem clean agent. Batasan metode desain dijelaskan dalam 10 parameter yang berkaitan dengan atribut penting dari proses pelepasan agen. Itu seperti tadi dijelaskan, itu metode testing menggunakan hardware yang spesifik, yaitu tergantung dari pabrikan atau produsen yang kita gunakan. Beberapa rutinitas perhitungan aliran generik telah dikembangkan, namun tidak disarankan untuk tujuan desain akhir kecuali telah diuji dengan perangkat keras spesifik yang dipasang. Itu maksudnya metode umum telah banyak dikembangkan juga, tapi yang lebih akurat itu menggunakan software atau hardware spesifik yang yang diberikan oleh produsen. Untuk mempertahankan waktu pelepasan 10 detik, laju aliran massa clean agent harus lebih tinggi daripada halon 1301. Meskipun tangki dan nozzle agen akan membutuhkan penggantian, ini untuk yang retrofit atau penggunaan kembali setelah digunakan, itu yang bisa digunakan kembali itu dari cuman jaringan pipa instalasinya. Sedangkan untuk dari tangki dan nozzle-nya itu membutuhkan penggantian. Selanjutnya itu mengenai nozzle area coverage dan height limitation. Dalam sistem pemadaman kebakaran, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan sistem untuk memberikan konsentrasi agen yang seragam di seluruh ruangan dalam periode pelepasan selama kebakaran. Sehingga desain nozzle dan tekanan pelepasan minimum nozzle krusial untuk memastikan distribusi agen yang efektif. Kinerja nozzle dievaluasi melalui pengujian skala penuh seperti UL 2127 dan UL 2166. Pengujian dasar termasuk menetapkan tekanan nozzle minimal dan ketinggian maksimal nozzle untuk pemadaman api di ruangan dengan ketinggian maksimum yang diizinkan. Dan untuk pengujian cakupan area nozzle itu dilakukan untuk menetapkan area cakupan nozzle maksimal dengan pemadaman plenum pada ketinggian minimum dengan area cakupan maksimal dan operation minimum. Terdapat perbedaan substansial dalam hal tekanan nozzle minimal, ketinggian langit-langit maksimal, dan area cakupan rata-rata maksimal antara produsen perangkat keras. Dan kritikal untuk memastikan bahwa batas-batas spasi nozzle, ketinggian, dan tekanan minimum tidak melampaui batas untuk perangkat keras tertentu dalam desain utama. Dan juga penting untuk melakukan perbandingan itu prediksi teoritis dan pengujian secara aktual atau skala nyata. Meskipun prediksi teoritis tentang aliran, pencampuran, dan distribusi agen di nozzle dapat dilakukan
menggunakan perhitungan atau simulasi menggunakan komputer, pengujian dengan skala nyata masih menjadi cara utama untuk memastikan kerjaan nozzle yang memadai. Dan tantangan yang khususnya untuk agen halokarbon dikarenakan sebagian besar agen halokarbon memiliki tekanan uap yang lebih rendah daripada halon, presentasi cairan yang lebih tinggi di nozzle menjadi masalah. Desain nozzle yang digunakan untuk sistem halon umumnya tidak memadai atau tidak bisa digunakan untuk ajang penggantian halokarbon, sehingga penggantian nozzle diperlukan dalam situasi retrofit. Dan juga penting untuk melakukan pengujian dari pihak ketiga. Kondisi di mana persentase cairan meningkat menekankan pentingnya pengujian persetujuan pihak ketiga dan pencatatan kinerja nozzle untuk memastikan distribusi agen yang efektif. Dan juga untuk yang retrofit perlu untuk penggantian nozzle. Dan dalam situasi retrofit atau penggunaan sistem jaringan yang lama, termasuk penggantian sistem agen bersih lainnya dan juga sistem halon, nozzle perlu diganti bahkan jika pipa cukup besar untuk memberikan laju aliran yang tepat. Itu pipa masih bisa digunakan selama kondisinya masih baik. Ya, selanjutnya kompartemen pressurization. eh, Dampak pelepasan agen terhadap tekanan ruangan. Pelepasan cepat agen ke dalam ruangan dapat menyebabkan perubahan tekanan yang signifikan di dalam ruangan. Perubahan tekanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis agen, laju pelepasan, sifat termodinamika agen, desain nozzle, volume ruangan, luas permukaan dinding, ukuran api, kondisi awal di ruangan, area kebocoran, dan laju aliran agen. Sehingga penting sebuah ventilasi ruangan berperan penting dalam memastikan kompartemen pressurization untuk mencegah peningkatan tekanan yang berlebih selama pelepasan clean agent. Diperlukan juga area ventilasi yang memadai. Dan saat ini belum ada prosedur desain umum yang telah ditetapkan untuk menghitung tekanan yang dihasilkan oleh pelepasan clean agent. Beberapa peneliti telah mengembangkan metode estimasi untuk memperkirakan tekanan ruangan selama pelepasan clean agent. Namun metode ini belum diuji secara luas untuk aplikasi umum, sehingga perlu untuk pengujian lebih lanjut dan validasi prosedur tersebut. Eh, Mungkin sekian dari yang bisa kami presentasikan mengenai clean agent. Yeay. Ya, Baiklah. paling sekian. Kami Sekian. ucapkan terima kasih dan jangan lupa like Subscribe. dan subscribe. Oke. Bang Afdal, gimana Bang Afdal? Maaf. Ini matiin dulu recordingnya. Oh iya, masih. Selalu. Oke, terima kasih Pak A dan teman-teman yang mungkin lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.